wabarakatuh. Alhamdulillah ala binikmatillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, atas rahmat Allah kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yakni bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh maghfirah. Pada bulan Ramadan, para umat berbondong-bondong untuk meningkatkan ibadah dan kedekatan kepada Allah. Namun, mengenai beribadah, kita tidak bisa luput dengan thaharah ataupun bersuci. Sudah menjadi hal wajar bagi seorang wanita, kedatangan haid pada bulan suci ini membuat mereka tidak bisa melakukan ibadah wajib seperti sholat ataupun puasa Ramadan. Tetapi syariat Islam memberi keringanan serta cara agar mereka tetap mendapat keberkahan pada bulan Ramadan. Pembahasan kali ini pada Ramadan ke-9 adalah mengenai thaharah atau bersuci ataupun haid. Thaharah secara bahasa adalah bersuci. Adapun secara istilah adalah upaya untuk menghilangkan najis ataupun hadas untuk melakukan ibadah. Baik itu ibadah sunnah, ibadah wajib, tetap wajib melaksanakan thaharah. Tetapi di sini thaharahnya seorang perempuan dengan pria itu berbeda. Adapun cara untuk menghilangkan najis adalah dengan menghilangkan zatnya. Najis dibagi menjadi 3. Ada najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawasithah, yang ketiga najis mughaladah. Najis mukhaffafah yakni najis yang ada pada air kencingnya bagi laki-laki yang belum makan apapun selain ASI. Cara mensucikannya dengan memercikan air sedikit sekiranya hilang. Dan yang kedua adalah najis mutawasithah. Najis mutawasithah dibagi lagi menjadi 2, yakni najis ainiyah dan najis hukmiyah. Cara pensuciannya adalah dengan menghilangkan bau, rasa, dan warnanya. Yang ketiga adalah najis mughaladah. Najis mughaladah adalah najis yang paling berat. Najis ini terjadi atau ada pada hewan babi ataupun hewan anjing, baik itu terkena dagingnya, kulitnya, ataupun air liurnya. Cara pensuciannya adalah dengan membilasnya 7 kali dengan air, baik itu sudah tercampur debu ataupun diselingi dengan debu. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah hadas. Hadas dibagi menjadi 2, ada kalanya hadas kecil, ada kalanya hadas besar. Hadas kecil yakni contohnya seperti buang air besar ataupun buang air kecil. Melakukan pensuciannya dengan cara wudu. Selanjutnya adalah hadas besar. Hadas besar contohnya seperti junub, melahirkan, nifas ataupun haid. Melakukan pensuciannya dengan cara melakukan mandi besar. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai haid. Haid secara bahasa adalah mengalir, sedangkan secara istilah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan melalui farji atau alat kelamin perempuan yang berusia 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Keluar karena tabiatnya, bukan karena penyakit ataupun melahirkan. Adapun dalil haid terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhur fa idza tatahharna fa'atuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dengan demikian, darah yang keluar ketika wanita belum berusia 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit tidak dikenai hukum haid. Hukum belajar ilmu haid bagi seorang perempuan baligh adalah fardu ain. Fardu ain di sini adalah kewajiban yang menggugurkan pada dirinya sendiri. Selanjutnya fardu kifayah bagi seorang pria. Tanda-tanda baligh.
Seorang anak dihukumi baligh apabila sudah memenuhi salah satu dari 4 tanda. Yang pertama yakni berusia 15 tahun. Tahunnya di sini adalah tahun Hijriah, baik dia seorang laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua adalah keluar sperma pada usia 9 tahun Hijriah bagi laki-laki atau perempuan. Yang ketiga haid. Haid adalah darah yang keluar dari vagina perempuan, tidak karena penyakit. Minimal usia wanita mengeluarkan darah disebut darah haid adalah 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, yaitu kurangnya waktu yang cukup untuk minimal suci dan minimal haid. Jadi ada batas antara dia waktu haid dengan jarak ke waktunya bersuci. Sehingga jika ia mengeluarkan darah kurang dari usia tersebut, maka darah yang keluar tidak disebut dengan darah haid, melainkan disebut dengan darah istihadah. Bila darah yang keluar sebagian pada usia haid dan sebagian lagi ada pada usia belum haid, maka darah yang dihukumi haid hanyalah darah yang keluar pada usia yang dikenai haid. Contohnya, wanita usia 9 tahun kurang 20 hari mengeluarkan darah selama 10 hari. Maka darah yang 4 hari pertama lebih sedikit dihukumi haid, sedangkan yang 6 hari selanjutnya kurang sedikit dihukumi darah haid. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwasanya minimalnya keluar haid adalah sehari semalam, sedangkan maksimalnya keluar haid adalah 15 hari 15 malam. Pada umumnya, wanita setiap bulan mengeluarkan darah haid dengan jumlah 6 hari ataupun 7 hari. Paling sedikit pada jarak waktu yang memisahkan antara satu haid dengan haid sebelumnya adalah 15 hari 15 malam. Paling sedikitnya, jika tadi menjelaskan minimal dan maksimalnya haid, adapun paling sedikitnya haid adalah 1 tetes. Sahabat, toharoh adalah kunci untuk kita melaksanakan ibadah. Walaupun tidak pada bulan Ramadan, tetapi toharoh adalah penting dalam beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita menjaga kesucian dan kebersihan pada diri kita, kita sudah meningkatkan kualitas kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun haid juga menjadi keringanan untuk kita sebagai perempuan pada bulan Ramadan. Semoga hikmah-hikmah yang saya sampaikan pada bab toharoh ataupun bab haid dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.